Mari tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu perhatikan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami, itu pencobaan-pencobaan biasa saja. Hari ini kita sedang alami, kita sedang ada dalam pencobaan, kita sedang ada dalam ujian, kita sedang ada di dalam pergumulan. Dan Bapak Ibu jangan katakan bahwa itu sesuatu yang besar. Ada orang yang ketemu dengan saya dan berkata, "Pastor, masalahku sangat besar." Ada yang berkata, "Pak Gembala, masalahku tidak dapat terselesaikan, terlalu besar." Lalu saya kasih dia ayat ini, saudara. Dan saya katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu Alkitab katakan itu pencobaan biasa. Bahkan Alkitab berkata juga, itu tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti kalau Bapak Ibu pikirkan, ketika satu persoalan, satu masalah datang dalam hidup kita, itu sudah disortir oleh Tuhan, bahwa itu tidak melebihi 1 ons pun dari apa yang akan datang menimpa saudara dan saya. Artinya tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Itu berarti kita tidak akan mati karena persoalan. Kita tidak akan hancur karena persoalan, karena tidak melebihi kekuatan manusia. Katakan amin. Amin. Sehingga ketika masalah datang, Bapak Ibu, jangan sampai kita kalah dengan masalah. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Masalah datang bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Atau masalah datang bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Masalahnya di sini adalah di sikap hati kita. Problemnya adalah pada respons hati kita. Ketika respons hati kita benar, maka masalah sehebat apapun akan membuat kita semakin dewasa dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, sebab Allah setia. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, Tuhan setia. Karena Ia tidak akan membiarkan kamu dan saya, Bapak, Ibu, dan saya, dicobai melampaui kekuatan kita. Wow. Di tengah-tengah persoalan, masalah yang kita alami, Tuhan sudah kasih batasan bahwa itu tidak melampaui kekuatan kita. Sumber masalah itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah roh jahat, dan dunia ini adalah sumber masalah kita yang pertama. Sumber masalah yang kedua adalah diri kita dan orang lain. Kalau sumber masalahnya datang dari setan dan dunia, maka Tuhan kasih ada batasannya di situ. Ya, Tuhan kasih ada batasannya. Tuhan izinkan setan mencobai Ayub, tapi Tuhan kasih batasannya. Ya, Tuhan berkata kepada setan bahwa tidak boleh sentuh nyawanya Ayub. Ada batasannya. Dikasih sebuah batasan, sehingga setan tidak melampaui itu. Tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sehingga kita tidak menyangkal Tuhan, kita tidak jauh dari Tuhan, kita tidak menyalahkan keadaan dan situasi. Tapi saudara dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar ketika kita hadapi masalah. Hari ini apapun persoalan masalah saudara dan saya, maka ada jalan keluarnya. Katakan, apapun masalahku hari ini, ada jalan keluarnya. Kita harus belajar percaya itu, bahwa Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan semua yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata sehingga kamu dapat menanggungnya, artinya Tuhan tidak menyingkirkan masalah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami. Justru Tuhan izinkan kita alami. Justru Tuhan izinkan saudara dan saya masuk ke dalam masalah persoalan supaya kita jadi dewasa. Supaya kita jadi orang-orang yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi di situ. Supaya kita menjadi orang Kristen yang bisa diberikan tanggung jawab yang besar.
Saya percaya bahwa persoalan masalah datang, membuat iman kita bertumbuh, membuat kita jadi dewasa secara rohani, membuat kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu dan saya tidak boleh hanya mengenal Tuhan dari apa yang ada di tangan Tuhan, tapi Bapak Ibu harus mengenal Tuhan secara pribadi. Dan cara satu-satunya adalah Tuhan melatih kita, membuat kita mengenal Dia secara pribadi adalah melalui masalah, melalui pencobaan lah kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Contoh, Alkitab memberikan contoh Ayub. Ayub ketika alami masalah kurang lebih 7 tahun, maka dia berkata, dulu dari kata orang saja aku kenal Tuhan, tapi sekarang aku mengenalnya muka dengan muka. Sekarang aku mengenal muka dengan muka ketika dia mengalami 4 ujian besar dalam hidupnya. Setan menyerang 4 ujian besar dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, setan menyerang kambing dombanya. Kemudian setan menyerang unta-untanya. Yang ketiga, setan menyerang 10 anaknya mati dalam 1 hari. Dan yang keempat, setan menyerang pribadi Ayub. Unta-untanya dan kambing domba. Kambing domba yang diserang duluan. Kambing domba pada masa Ayub adalah binatang korban. Berarti yang setan serang pertama adalah ibadah saudara. Padahal tiap hari Ayub mempersembahkan korban, menguduskan anak-anaknya, karena dia takut anak-anaknya mengutuki Allah dalam hatinya. Tapi ketika kambing dombanya diserang oleh setan, dia nggak punya korban sama sekali. Setan menyerang ibadah saudara. Hati-hati Bapak Ibu, jaga supaya jangan sampai kita tidak punya waktu pribadi. Tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan, tidak punya waktu untuk beribadah dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk berdoa. Ketika itu terjadi, maka setan sedang menyerang ibadah saudara. Dan ketika ibadah saudara diserang, maka hal yang kedua akan diserang adalah bisnisnya diserang. Setan menyerang unta-untanya Ayub. Unta adalah binatang beban, binatang pengangkut beban. Itu adalah bisnisnya Ayub. Ketika ibadah diserang, maka bisnis pekerjaanmu akan diserang. Dan yang ketiga setan serang adalah keluarganya Ayub. Dalam 1 hari 10 anaknya mati, saudara. Saya percaya bahwa tidak ada masalah. Persoalan masalah Bapak Ibu alami hari ini seberat yang dialami oleh Ayub. Ayub alami dalam 1 hari persoalan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi Alkitab katakan itu pencobaan biasa. Alkitab katakan bahwa itu tidak melampaui kekuatan saudara. Alkitab katakan Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yang keempat adalah Alkitab berkata bahwa setan menyerang pribadi Ayub. Ayub mengalami penyakit yang aneh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memakai beling untuk menggorek-gorek tubuhnya. Saudara, itu sesuatu yang gak mudah. Istrinya berkata, kutuki Allahmu dan matilah. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan Ayub pasal 42, Ayub berkata begini, dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang aku mengenal engkau muka dengan muka. Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Dari problem, dari masalah, persoalan yang Ayub hadapi, Ayub memandang Tuhan. Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami pencobaan, mengalami persoalan, supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu Bapak Ibu harus punya kunci untuk Bapak Ibu keluar dan tidak ngomel. Bapak Ibu keluar dan tidak menyalahkan keadaan. Bapak Ibu keluar dan tidak menyalahkan orang lain. Bapak Ibu harus punya kunci. Alkitab katakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada banyak orang yang tidak dapat dipercaya karena ketika masalah pencobaan, ujian datang dalam hidupnya, dia tidak dapat dipercaya. Tidak kedapatan bahwa dia dewasa rohani, tidak kedapatan bahwa dia adalah seorang yang memiliki iman yang kuat. Tidak kedapatan bahwa dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dan tidak kedapatan bahwa dia memuliakan Tuhan dalam semuanya itu. Bagaimana supaya saudara dan saya dalam masalah, dalam pencobaan, saudara tetap kuat di situ. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus hadapi dengan sukacita. Hadapi pencobaan, hadapi masalah dengan sukacita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya hadapi masalah, saya hadapi pencobaan dengan sukacita. Ini merupakan sesuatu yang mudah diucapkan, tapi ketika Bapak Ibu dan saya alami itu tidak mudah dilakukan.
Tapi Alkitab katakan bahwa kita harus melakukannya. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, tidak ada orang mati karena masalah. Bapak Ibu juga jangan sampai Bapak Ibu karena masalah akhirnya Bapak Ibu putuskan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ada begitu banyak orang bunuh diri karena masalah. Ada begitu banyak orang tinggalkan Tuhan karena masalah. Bagi saya itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu hadapi pencobaan, hadapi masalah, dan Bapak Ibu menang di atasnya? Yang pertama adalah hadapi dengan sukacita. Yakobus pasal 1 ayat 2, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal yang pertama. Ayat kedua, ayat 3, dan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus menjelaskan bahwa ketika kita hadapi pencobaan, maka harus menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Ini sesuatu yang gak mudah, tapi ini firman Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan? Karena Alkitab katakan bahwa ternyata itu adalah ujian terhadap imanmu. Dan ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Masalah hari-hari ini adalah bukan karena orang kurang pintar, bukan karena orang kurang berpengalaman, tapi masalah hari-hari ini karena mereka tidak melewati yang namanya ujian dalam mereka menghadapi pencobaan, dan tidak muncul ketekunan dalam kehidupan orang percaya. Alkitab katakan ketekunan adalah salah satu buah roh yang harus dilahirkan dari orang-orang yang mengikuti Tuhan. Tekun berdoa, tekun baca Alkitab, tekun beribadah, tekun mencari Tuhan sekalipun belum ada jawaban, tapi selalu tekun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, tapi Tuhan tidak pernah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lepaskan. Itu berarti bahwa Bapak, Ibu lulus ujian, menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan itu seperti orang selesai kuliah, lalu akhirnya diwisuda. Maka ketika diwisuda itu artinya Bapak Ibu menghasilkan sesuatu. Yang kita harus hasilkan dalam kita pengiringan akan Tuhan adalah menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu adalah sesuatu yang sangat penting atau menjadi basic dari kehidupan orang percaya. Ketika Bapak Ibu tidak menghasilkan ketekunan, maka kita mudah jatuh. Kata ini dipakai kata steko dalam bahasa Yunani, yaitu berdiri kokoh. Seperti pilar pada sebuah rumah. Pilar pada sebuah rumah itu berarti harus digali ke dalam lebih dulu. Kemudian pilar itu ditaruh, ada fondasi di sana untuk menjadi penyangga pada rumah itu. Berdiri kokoh. Ujian datang, Bapak Ibu harus berdiri kokoh. Karena kita percaya bahwa Alkitab berkata itu tidak melampaui kekuatan kita. Alkitab katakan bahwa itu pencobaan-pencobaan biasa saja. Kalau itu sampai diizinkan Tuhan dan setan memakai itu, maka itu tidak melampaui, dikasih batasannya. Tidak melampaui kekuatan kita. Kalau itu diri kita sendiri dan orang lain, maka Tuhan kasih kita jalur pertobatan. Dengan keselamatan kita terima satu kali dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut percaya dalam hati Yesus Tuhan, maka kamu diselamatkan. Sebab dengan mulut orang percaya dibenarkan, dengan hati orang mengaku, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan satu kali ketika Bapak Ibu lakukan itu hari ini, dan ketika Bapak Ibu mati hari ini, maka Bapak Ibu dibawa ke Firdaus. Tapi ketika besok kita hidup, minggu depan kita hidup, bulan depan kita hidup, maka Tuhan kasih kita fasilitas yang namanya pertobatan. Kalau kita salah, kalau orang lain buat salah kepada kita, atau kita buat salah kepada orang lain, bertobat.
Bertobat itu prinsipnya setiap menit, setiap jam, karena kita bocor, karena itu Tuhan kasih kepada kita fasilitas ini. Artinya itu yang namanya kemurahan Tuhan. Kita harus hadapi masalah dengan sukacita. Bapak Ibu tidak boleh hadapi dengan sungut-sungut. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu, saya hadapi masalah dengan sukacita. Nggak enak memang. Tapi belajar menghadapi masalah dengan sukacita. Itu akan membuat Bapak Ibu tahan uji. Dan akan menghasilkan ketekunan. Dan di Alkitab katakan ketekunan itu, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kita tidak akan jadi dewasa kalau kita tidak tekun. Kita tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain kalau kita tidak menghasilkan ketekunan. Kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau Bapak Ibu tidak punya nilai ketekunan. Alkitab katakan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Itu seperti kalau Bapak Ibu tanam pohon mangga, tanam pohon jambu, tanam pohon-pohon di depan Bapak Ibu yang nanti kita akan nikmati. Ketika dia berbuah, kita harus tunggu buahnya matang dulu, baru kita petik. Dan ketika buah yang matang dari pohon kita petik. Dan ketika kita kupas buah mangga itu, maka buahnya sangat enak. Kenapa? Dia matang di pohon. Sama kalau kehidupan saudara dan saya melewati ujian, melewati pencobaan, sekalipun ditiup oleh angin, sekalipun tangan-tangan jahil mencoba untuk mengambilnya, tapi Bapak Ibu tetap tercacak pada pokok itu, dan dia pada musimnya, pada waktunya, dia berbuah matang, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Alkitab katakan begini, ketika Bapak Ibu melewati pencobaan, melewati masalah, kita nggak kekurangan suatu apapun. Alkitab katakan kita akan sempurna, kita akan utuh, dan kita tak kekurangan suatu apapun. Alkitab katakan kita mendapatkan paket 3 hal. Sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jangan berpikir waktu kita hadapi masalah, hadapi pencobaan, maka kita akan kurang banyak. No, justru Bapak Ibu akan sempurna, Bapak Ibu akan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Hadapi masalah dengan jaga hati, tak bersukacita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Masalah itu tidak datang kekal, Bapak Ibu. Masalah datang secara periodik dalam hidup kita. Dan setiap kali masalah datang tujuannya cuma satu, supaya kita menjadi orang-orang yang tekun. Supaya kita menghasilkan buah yang matang, lalu kita sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan sedang cari umat Allah yang punya tingkatan seperti ini. Sehingga kita bukan orang-orang yang cuma datang cari apa yang ada di tangan Tuhan, tapi kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, sekalipun itu melalui masalah yang kita hadapi. Katakan amin. Amin. Sekalipun melalui persoalan yang kita hadapi, tapi kita tahu bahwa di tengah-tengah semuanya itu, Alkitab katakan Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Wow, kalau kita perhatikan dalam Kejadian sampai Wahyu, semua hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang diproses oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang tidak diproses. Tidak ada anak Tuhan yang tidak diproses. Ketika Bapak Ibu ikut Tuhan dan tidak ada masalah, Anda salah mengikuti Tuhan. Filipi 1 ayat 29 mengatakan begini, kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi juga menderita bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Wow. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Alkitab menulis dalam 1 ayat bahwa kita terima karunia percaya, lihat mujizat, lihat pintu terbuka, disembuhkan, ditolong oleh Tuhan, dipulihkan bisnis pekerjaannya, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita karunia untuk menderita. Ya. Dan Alkitab tadi katakan tidak melampaui kekuatan kita, tidak melebihi kemampuan kita, karena Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami itu melampaui kekuatan kita. Tuhan setia mendampingi kita di situ dan memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Sekarang ketika Bapak Ibu hadapi dalam persoalan, dalam masalah, mulai berpikir bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang kita sanggup pikul, sanggup untuk kita menghandle-nya, sanggup untuk kita berikan kepadanya, sanggup untuk saudara dan saya menghandle-nya.
dan tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Jangan berpikir ada orang berkata Tuhan jahat, ada orang berkata Tuhan tidak baik kepada saya. Saya pernah konseling seseorang dan dia berkata bahwa Tuhan pilih kasih. Saya katakan kenapa? Orang itu nggak ada masalah, saya masalahnya banyak. Saya katakan justru kalau kamu masalahnya banyak, Tuhan sayang kamu. Setiap masalah yang datang dalam hidup kamu tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan mau supaya kamu setia, kamu lulus ujian ini. Supaya kamu dipercaya perkara besar. Amin. Supaya kita dipercayakan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Satu saat, saya dengar cerita ada seorang hamba Tuhan. Ya, dia mengutus salah satu para pekerjanya untuk pergi pelayanan ke luar kota. Dan ketika dia pergi pelayanan ke luar kota, orang yang jemput dia itu macet, saudara. Lalu dia telepon, Pak, mohon maaf saya sudah di tengah jalan tapi macet. Kalaupun Bapak harus tunggu saya, pasti Bapak akan terlambat datang di ibadah. Bolehkah Bapak naik taksi saja? Nanti saya akan cari jalan putar balik karena ini macet sekali. Saya putar balik, kita ketemu di gereja. Orang ini dia berkata, saya tidak diundang untuk naik taksi. Saya tidak mau naik taksi. Wow, kemudian yang jemput itu dia telepon kepada gembala seniornya dan dia berkata, Pak, mohon maaf. Anak ini kok sombong sekali, Pak. Loh kenapa? Saya macet di jalan, saya minta tolong supaya naik saja taksi, nanti uang taksi dibayar. Dan dia berkata, saya tidak diundang untuk naik taksi. Wah, malu sekali itu gembala seniornya. Saudara dengar baik-baik, ada kalanya ujian datang itu untuk melihat hati kita. Apakah kita matang ataukah tidak. Karunia tanpa karakter, itu seperti sayap Raja Wali yang patah sebelah, maka dia akan berputar-putar. Karena itu karunia harus diisi juga, harus diinfuskan karakter. Supaya saudara dan saya bisa terbang tinggi menghadapi badai dan sampai ke gunung-gunung tujuan kita. Amin. Katakan, saya hadapi masalah dengan sukacita. Coba kita lihat 1 Petrus pasal yang 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Dikatakan, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Alkitab katakan, kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Alkitab katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Salah satu rahasia kita bisa kuat menghadapi badai pencobaan adalah bergembiralah akan hal itu. Dan ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa maksud semua pencobaan, duka cita yang kita alami itu membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang murni, yang diuji kemurniannya dengan api. Emas yang Bapak Ibu pakai itu keluar dari dapur api dengan suhu 1100 derajat Celcius. Alkitab katakan nilai saudara dan saya ketika melewati duka cita, melewati masalah pencobaan itu seperti api. Ingat bahwa Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus dengan api. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta adalah membaptis saudara dengan air. Tapi tugas Roh Kudus, tugas Tuhan Yesus adalah membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan api itu adalah masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Beberapa orang sedang diuji imannya untuk membuktikan kemurnian imannya, untuk membuktikan ketulusan, kemurnian.
Ada orang yang hatinya nggak murni, ada orang yang hanya minta berkat hanya untuk dirinya sendiri. Ada orang yang hanya minta kesembuhan untuk dirinya sendiri, setelah dia sembuh dia udah nggak ibadah lagi. Ada orang yang datang ibadah hanya untuk mencari, ketika dia hanya cari sesuatu menurut kerinduan dia, bukan kerinduan Tuhan. Menurut keinginan dia, bukan keinginan Tuhan. Kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Karena Bapak Ibu akan alami persoalan. Kita akan dimurnikan, emas itu dimurnikan sehingga tembaga itu harus disingkirkan, seng harus disingkirkan, bahkan yang terakhir perak harus disingkirkan, baru dapat emas murni. Kehidupan saudara dan saya juga harus menyingkirkan hal-hal yang tidak penting bagi Tuhan, supaya kita hanya mementingkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Bapak Ibu, ketika dimurnikan di dalam dapur api, maka kita tidak hilang apa-apa. Tidak ada yang hilang dari saudara dan saya. Bahkan Alkitab katakan kita akan peroleh puji-pujian, peroleh kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau yang pertama tadi hadapi dengan sukacita. Yang kedua bahwa ketika masalah persoalan datang, itu adalah ujian. Itu adalah waktunya untuk saudara dan saya mengalami ujian, untuk Bapak Ibu dimuliakan. Kita akan menerima puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Bapak Ibu sedang dipromosi oleh Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa orang yang lewati ujian, maka satu waktu dia akan lulus, dia akan dipuji-puji oleh Tuhan. Kita hidup tidak menyenangkan manusia. Kita hidup untuk dapat pujian dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu sering dipuji oleh manusia karena kesuksesan di muka bumi ini, dan Bapak Ibu lupa mengembalikan untuk Tuhan, satu saat nanti Bapak Ibu tidak akan dapat mahkota di hadapan Tuhan. Tapi ketika Anda dipuji karena kesuksesanmu, dipuji karena kepintaranmu, dipuji karena prestasimu, kembalikan segala pujian. Kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sebab semua yang Bapak Ibu dapat itu datangnya juga dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu hadapi masalah persoalan, hadapi pergumulan, bertahanlah. Dan ketika Bapak Ibu melewati semuanya itu, muliakan Tuhan dengan semuanya itu, supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik yang menolong kita dalam segala persoalan kehidupan. Yang pertama tadi adalah hadapi dengan sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu sedang melewati yang namanya kemurnian imanmu. Pencobaan datang hanya untuk menguji kemurnian iman saudara. Apakah percaya sungguh-sungguh? Ataukah Bapak Ibu ragu-ragu? Apakah bergantung sungguh-sungguh? Atau Bapak Ibu hanya memperalat Tuhan hanya untuk mendapatkan keinginan kita? Saya percaya kita tidak lakukan itu pagi hari ini. Tapi kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin unlimited kali. Amin 500 juta triliun kali. Dan hal yang ketiga adalah Bapak Ibu lihat dalam Yesaya 59 ayat yang ke-19. Yesaya 59 ayat 19 berkata begini. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang sedang berjalan di tempat-tempat sempit? Berapa banyak Bapak Ibu yang sedang berjalan di tempat-tempat sempit, rasanya sesak sekali, gak lihat jalan. Rasanya saudara dan saya sepertinya kita tersesat. Rasanya tekanan begitu banyak. Alkitab katakan seperti tempat-tempat sempit. Tapi Alkitab katakan justru dari tempat-tempat sempit, Alkitab berkata, nafas Tuhan akan mendorong saudara naik ke atas. Wow. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka pergi main ke daerah aliran sungai, maka ketika sungai besar itu mengalir, dan ada daerah yang kiri kanannya itu mungkin tebing atau batu,
lalu seluruh kapasitas air mengalir ke situ daerah sempit, saya percaya arusnya akan kencang di situ. Mungkin hari ini Bapak Ibu lihat tembok tebal mengelilingi Bapak Ibu, kiri kanan tebal, Bapak Ibu tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi saya beritahukan kepada saudara, arus kemuliaan Tuhan akan mendorong saudara lebih cepat sampai pada tujuan. Boleh lihat terjemahan King James-nya. Tolong yang host ditampilkan terjemahan King James-nya. Dikatakan, so shall feel the name of the Lord from the west. Tolong ditunjukkan lagi. And his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Wow. When the enemy shall come in like a flood, dikatakan begini, masalah datang seperti banjir. Beda dengan terjemahan bahasa Indonesia tadi ya. Terjemahan TB tadi, atau LAI tadi. When the enemy shall come in like a flood. Ketika masalah datang seperti banjir, dikatakan the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Jadi ketika pencobaan masalah datang, Bapak Ibu harus ingat baik-baik, Alkitab dalam bahasa Inggris berkata, Tuhan tidak membendung masalah. Tuhan tidak menahan masalah. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Roh Allah menaikkan standar Bapak Ibu. Jadi ketika masalah pencobaan, masalah datang dalam hidup saudara, itu adalah waktunya di mana Tuhan mengangkat Bapak Ibu ke level yang lebih tinggi. Betul, Tuhan pakai masalah sebagai kendaraan membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Tapi yang kedua yang Bapak Ibu harus ingat bahwa kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Katakan amin. Saudara dan saya diciptakan unggul. Karena itu ketika masalah datang, tidak boleh berdiri selevel dengan masalah. Kalau rumahmu 2 lantai, dan kalau musim hujan banjir datang di lantai pertama, Bapak Ibu nggak mungkin tidur di lantai pertama itu. Bapak Ibu nggak mungkin juga membiarkan barang-barang berharga ada di lantai pertama. Kita akan membawanya ke lantai paling atas. Alkitab katakan, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Wow. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Roh Kudus membawa kita ke level yang lebih tinggi. Berapa banyak Bapak Ibu, ketika masalah datang, Bapak Ibu banyak berdoa. Sebenarnya Roh Kudus yang membawa kita ke level yang lebih tinggi, yaitu level doa. Berapa banyak ketika masalah datang, kita suka baca Alkitab, kita suka merenungkan firman Tuhan. Kemarin saya pergi ke satu kota pelayanan dan ada seorang anak Tuhan yang jemput saya, dan dia katakan dia berasal dari kepercayaan lain. Dan ketika dia nikah dengan istrinya yang orang Kristen, dan ketika dia nikah, dia hutangnya begitu banyak. Hutangnya itu miliaran, saudara. Ketika dia nangis, ketika dia di meja makan, tiba-tiba dia dengar dia di dalam kamar mandi. Dia sedang mandi, lalu dia dengar suara berkata, kamu hari ini mulai ambil waktu doa dan berpuasa. Tiba-tiba ada satu kekuatan yang datang melawat dia tidak mengerti itu apa, lalu dia berlutut di kamar mandi, dia nangis di kamar mandi. Lalu dia keluar ke meja makan dan dia tanya ke istrinya, kamu sudah pernah puasa atau belum? Istrinya bilang, belum pernah. Lalu dia ambil puasa 4 bulan. Saudara. 4 bulan, dia hanya makan 1 kali pada jam 5 sore. Tidak minum air sama sekali. Dan dia katakan dia hanya minum air 1 kali di jam 5 sore itu aja. Puasa selama 4 bulan. Dan dia katakan selama 4 bulan itu, setelah selesai puasa, dengan cara yang ajaib di tengah-tengah 4 bulan itu, Tuhan melunaskan hutangnya yang miliaran itu. Dia katakan, saya orang baru, belum kenal Tuhan. Saya baca Alkitab ketika saya nyetir, pastor. Di tengah jalan ketika lampu merah, saya berhenti dan saya baca Alkitab. Orang berkata mungkin saya gila. Tapi saya nggak tahu, ada satu kekuatan yang dorong saya untuk naik melebihi level masalah. Saya dikejar-kejar orang untuk nagih hutang. Tapi hanya dalam 4 bulan. Saya umur waktu itu baru 26 atau 27 tahun, dia bersaksi.
Dan dia katakan, Tuhan tolong dia dengan cara yang hebat dan cara yang luar biasa. Membawa dia ke level yang lebih tinggi. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita level lebih tinggi daripada level dunia ini. Mana yang lebih tinggi, mengampuni atau mengasihi? Mana yang tinggi, membenci atau mengampuni? Mana yang lebih tinggi, memberi atau pelit atau medit? Saya percaya bahwa standar kerajaan Allah lebih tinggi daripada standar dunia ini. Alkitab katakan, when the enemy shall come and like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Hari ini ketika masalah datang, jangan pakai cara duniawi. Kalau temanmu tipu saudara, jangan ikut tipu temanmu. Kalau temanmu marah, Bapak Ibu, jangan ikut marah temanmu. Kalau temanmu benci Anda, jangan ikut membenci temanmu. Naik ke level lebih tinggi. Dan Anda akan melihat jalan keluar. Level yang lebih tinggi adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman. Jangan berpikir selevel dengan masalah. Jangan berdiri selevel dengan masalah. Tapi naiklah ke level yang lebih tinggi. Yang membawa Anda dan saya naik ke level yang lebih tinggi adalah Roh Kudus. Yang mendorong Bapak Ibu naik lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa Tuhan akan membendung masalah saudara. No. Alkitab katakan Tuhan tidak membendung masalah kita. Tuhan tidak menahan masalah kita. Tuhan membawa kita naik ke level lebih tinggi. Karena kita didesain Tuhan tidak selevel dengan masalah. Jadi ketika masalah datang, sebenarnya itu waktu promosi. Waktu di mana Anda dibawa naik ke level lebih tinggi. Katakan, amin, saya percaya itu. Haleluya. Amin. Hari ini beberapa daripada Bapak Ibu yang sedang alami persoalan, alami masalah. Bapak Ibu jangan takut. Tuhan akan menolong Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan kepada Bapak Ibu jalan keluar. Sehingga Bapak Ibu akan melihat perkara besar. Mari belajar hadapi dengan sukacita. Lihat bahwa ini adalah cara Tuhan memurnikan iman percayamu. Yang ketiga, jangan taruh hidupmu selevel dengan masalah. Jangan berpikir selevel dengan masalah. Ketika Bapak Ibu lakukan 3 hal ini, Roh Kudus akan membawa Anda ke tempat-tempat yang tinggi. Sehingga Anda akan melihat jalan keluar. Anda akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan akan melihat sebelum orang lain melihat. Puji Tuhan. Bapa di sorga, materaikan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini bagi umat. Ada yang nama Ibu Feni di sini.